Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama sahabat Anda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Hari Sabtu akhir pekan tanggal 21 Agustus 2021. Gereja merayakan seorang kudus Santo Pius ke-10, dia seorang paus. Sedikit biografi Santo Pius ke-10 ini, saudari-saudara. Santo Pius ke-10, dia lahir dengan nama Joseph Sarto. Lahir di Rise dekat Treviso, Italia, tahun 1835 dari keluarga miskin, keluarga sangat sederhana. Ia belajar di Padua dan pada tahun 1858 dia ditahbiskan menjadi imam. Kalau kita membaca riwayat hidup dari Santo Pius atau Joseph Sarto ini, saudari-saudara, maka di sana tampaklah semacam contoh klasik tentang orang yang berkarir dari bawah. Maksudnya adalah dia berkarir dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi. Pada awalnya dia seorang pastor, seorang imam Romo, kemudian dipilih menjadi uskup, lalu menjadi batrik, dan terakhir menjadi paus. Segala jenjang tingkatan dilewatinya. Tetapi seorang pastor yang sederhana, yang mengabdikan diri sepenuhnya demi kepentingan Tuhan. Inilah Santo Pius. Dan justru disinilah saudari-saudara letak keagungannya. Liturgi dan sakramen dibukanya bagi umat. Komuni pertama untuk anak-anak. Komuni harian dianggapnya sebagai sumber kehidupan Kristiani sejati. Santo Pius wafat ketika Perang Dunia Pertama tahun 1914 pecah, dan ia dinyatakan sebagai santo, sebagai orang kudus pada tahun 1954. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya Romagus CSSR mengajak kita pada akhir pekan ini merenungkan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban yang berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu hendaklah
dia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para sahabat, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Dari perikop Injil yang kita dengar tadi, rasa-rasanya kita berbicara tentang konsisten dan konsekuen. Maksud saya saudari-saudara bahwa dari diri seseorang dituntut suatu sikap konsisten dan konsekuen antara apa yang dibicarakan, yang diajarkan dengan apa yang dilakukan. Disitulah konsistensi, disitulah konsekuen. Karena itu saudari-saudara, kita perlu menjadi orang-orang sakti. Kalau pernah ada judul film Kerasakti, kita tidak perlu menjadi kerasakti, tapi kita perlu menjadi orang-orang sakti. Apa artinya menjadi orang sakti, saudara-saudari? Orang sakti itu adalah satu kata, satu hati dalam tindakan. Sakti, satu kata, satu hati dalam tindakan. Dan itu persis membahasakan tentang konsistensi dan konsekuen. Atau istilah yang lebih sering kita pakai, integritas. Kesatuan antara kata dan tindakan. Maka menjadi berintegritas berarti kita mau menjadi orang-orang sakti yang satu kata, satu hati di dalam tindakan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dalam Injil tadi, justru karena mereka gagal menunjukkan integritas itu. Gagal menunjukkan konsistensi dan konsekuen antara apa yang diajarkan dan apa yang mereka praktikkan dalam hidup nyata. Lain di mulut, lain dalam praktek hidup. Itu yang menjadi alasan mengapa Yesus sering kali mengecam para ahli Taurat, orang Farisi, para pemimpin agama pada masa itu. Kecaman itu terjadi karena mereka yang tahu betul tentang bagaimana menjalani hubungan relasi dengan Tuhan, mengajarkan hal-hal yang baik hukum Tuhan kepada orang Israel, tapi mereka sering membebani orang-orang dengan macam-macam hal yang mereka tambahkan. Jadi yang seharusnya relasi menjadi penuh dengan regulasi, dan ini memberatkan, bukan memberkati. Seharusnya mereka tidak menambahkan beban, tetapi mestinya menambahkan berkat bagi banyak orang. Disinilah letak tidak konsistennya, tidak berintegritasnya. Seharusnya saudara-saudari dalam hidup ini mereka membawa orang-orang menjadi dekat dengan Tuhan. Dan orang menjadi dekat Tuhan itu karena orang menyadari, membangun relasi dengan Tuhan. Tapi kalau dipenuhi dengan regulasi-regulasi tambahan yang memberatkan, maka itu pasti tidak memberkati. Itulah yang dikecam Yesus sekali lagi. Mereka harus menjadi berkat, bukan menjadi beban. Mereka harus membantu orang untuk konsisten dan konsekuen dalam relasi dengan Tuhan, bukan menjadi batu sandungan karena mereka mengajar tapi tidak melaksanakan. Mereka suka melakukan atau
dari kata-kata dan tindakannya menunjukkan kemunafikan. Kita dengar dalam Injil tadi mereka suka dipanggil sebagai rabi, suka dihormati di pasar-pasar, duduk di rumah ibadah di tempat paling depan, dan mereka berdoa lama-lama, mereka memakai jubah yang panjang-panjang. Semua itu hanya menjadi semacam kosmetika hidup. Kosmetika, bukan inti hakikat kehidupan sebagai orang beragama. Saudari-saudara, sekali lagi kita perlu belajar dari perikop Injil hari ini untuk menjadi orang-orang sakti. Satu kata, satu hati dalam tindakan. Itulah yang menentukan integritas kita. Kita bisa berefleksi, kita bisa berintrospeksi saudari-saudara. Apapun status hidup Anda. Apakah Anda imam, biarawan, biarawati? Apakah Anda seorang ayah dalam keluarga, seorang pengusaha, seorang pemimpin dalam berbagai macam tingkatannya, di lingkungan, di paroki, di tengah masyarakat, di tempat usaha atau perusahaan, di kantor-kantor, dalam kelompok-kelompok kategorial, kita dituntut menjadi orang-orang sakti. Satu kata, satu hati dalam tindakan. Itulah integritas. Semoga saudari-saudara, kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang disuguhi perikop ini yang terjadi pada masa lampau, dituliskan, diajarkan kepada kita untuk menjadi pelajaran, mampu memetik pelajaran berharga di balik perikop ini. Hidup kita harus menjadi berkat, bukan beban. Hidup kita harus membebaskan, bukan membebani. Hidup kita harus senantiasa memancarkan teladan hidup yang baik, bukan menjadi batu sandungan yang baik. Selamat menjadi orang-orang sakti saudara-saudari, dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan, di tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Bunda Maria selalu menolong. Santo Pius setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menunjukkan cara hidup yang benar sebagai para pengikut-Mu. Bahwa kami harus menjadi orang-orang berintegritas, orang-orang yang konsisten antara kata dan tindakan, antara khotbah dan praktek hidup, antara pengajaran dan kesaksian hidup yang nyata. Bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu agar hidup kami ini senantiasa memancarkan kabar baik, senantiasa memancarkan teladan hidup yang patut dicontoh, senantiasa menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai, yang kami layani. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.